Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Selalu sehat ya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini jangan lupa bersyukur, jangan lupa sholawatnya, jangan lupa istighfarnya, dan itu memang sangat perlu buat kita ya, agar kita lebih meningkatkan iman kita. Oke, mungkin di podcast kali ini insya Allah ya, aku tuh mau sharing-sharing aja, berbagi pengalaman buat teman-teman ya. Gimana sih teman-teman menyikapi hari-hari dengan senyuman atau dengan rasa malas, dengan putus asa gitu kan ya. Biasanya kalau udah hari Senin gitu ya, hari Senin dan seterusnya itu kayaknya udah membosankan karena udah mulai beraktivitas gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya sekarang itu masih zona corona masih zona corona. Jadi ya mungkin yang masih kuliah online ya masih daring ya, maksudnya daring, atau misalkan yang lagi bekerja ya lebih semangat lagi ya kerjanya, karena itu sangat penting ya buat kebutuhan kita juga. Jadi aku pengen banget cerita tentang bagaimana kita bisa menyikapi hidup kita yang seperti ini. Mungkin kita merasa bahwa kayaknya kita tuh kurang baik deh, kita tuh gak kayak dia, gak kayak orang-orang gitu. Kita merasa bahwa kok kita kok gini sih, kok aku tuh gini sih gitu ya. Itu memang yang membuat kita tuh putus asa, yang membuat kita tuh kayak males beraktivitas, males mengapa-ngapain gitu ya. Dan mungkin karena kita ngeliat teman kita gitu yang udah melangkah jauh gitu ya, yang udah sukses gitu, contohnya sukses, kita merasa ya Allah, kok aku tuh masih di titik ini gitu, aku masih di tahap ini, tapi kenapa temen aku tuh udah sukses, udah punya penghasilan contohnya gitu, dan udah terkenal gitu, sedangkan aku masih gini-gini aja gitu ya Allah. Nah itu kan kita ya seperti mengeluh, tapi kita gak boleh mengeluh karena setiap orang punya porsinya masing-masing ya. Seperti rezeki, jodoh maut itu kan setiap orang porsinya itu berbeda-beda. Jadi kita harus bisa menghargai satu sama lain ya. Jangan sampai kita merasa iri bahwa teman kita tuh udah melangkah jauh gitu, sedangkan kita masih gini-gini aja terus. Tapi lebih baik diusahakan kita harus semangat juga dong. Masa kita mau ngedown terus ya kan? Kalau kita ngedown terus, kita putus asa, kita males ngapa-ngapain tuh atau beraktivitas tuh kita males banget bawaannya, itu sama saja kita nggak mau melangkah gitu, nggak mau ngikutin teman kita yang udah jauh ya. Karena itu motivasi juga ya buat kita bahwa hidup di dunia ini bukan untuk hura-hura, bukan untuk malas-malasan, bukan untuk senang-senang gitu, tetapi hidup di dunia ini perlu adanya semangat gitu. Contohnya semangat ibadah, semangat bekerja, semangat menggapai apa yang kita inginkan. Bahkan setiap orang punya cita-cita kan ya, cita-citanya itu berbeda-beda. Ada yang cita-citanya jadi polisi, ada yang cita-citanya jadi polwan, jadi guru, jadi pilot, jadi perawat, jadi dokter, pokoknya macam-macam ya ceritanya itu ya. Itu cita-cita ya. Nah, tapi apakah kita bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan? Contohnya seperti guru. Kita mau nih, contohnya aku mau cita-cita aku jadi guru. Nah, jadi otomatis kita mulai sekarang kita harus lebih semangat lagi belajar. Kita harus lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu, karena guru itu adalah sesuatu yang baik gitu, dipandang baik oleh masyarakat gitu. Tanpa adanya guru ya kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi kalau kita mau jadi guru contohnya, berarti kita harus semangat gitu. Tapi kalau misalkan kita leha-leha, males-males, nggak mau ngapa-ngapain gitu, ya kita nggak akan bisa menggapai apa yang kita inginkan gitu. Nah itu perlu juga teman. Kenapa kita harus perlu teman? Nah, tapi temannya itu gimana dulu nih? Temannya itu mengajak kebaikan atau mengajak keburukan. Jadi kita harus pilih-pilih ya dalam memilih teman. Ada teman yang selalu mengajak kebaikan, itu sangat top.
Dan ada juga teman yang selalu mengajak keburukan. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi memilih teman itu memang harus baik gitu. Jadi jangan sampai kita mengikuti gaya hidup mereka yang tidak baik. Nah, itu kan perlu banget ya, kita harus menghindari. Nah, jadi kalau kita udah punya temen nih, teman yang selalu mengajak kita kebaikan, apalagi selalu mengajak kita pergi ke majelis ilmu, iya, terus pergi ke rumah teman, misalkan kerja kelompok bareng. Nah, itu kan temannya bagus banget ya, dan bisa mengajak kita kebaikan gitu. Tapi yang anehnya ini, kebanyakan ya di zaman sekarang tuh anak-anak muda tuh pada males-malesan, pada lebih fokusnya ke gadget. Sebenarnya kalau kita bisa menggunakan gadget dengan baik, insya Allah kita juga akan baik. Namun kalau kita menggunakan gadget itu tidak baik, contohnya kita main game, setiap hari kita main game sampai lupa waktu, lupa beribadah, lupa belajar, itu yang fatal buat kita. Itu perlu banget ya buat kita untuk menghindari sesuatu yang buruk. Kalau kita selalu berleha-leha, kita males-malesan, ya kita nggak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang kita tuh gini ya, kita mau misalkan kita mau sekolah di tempat yang kita inginkan atau kuliah di tempat yang kita inginkan ya, favorit gitulah. Tapi kita tuh hidupnya masih gini-gini aja, masih nggak mau ngapa-ngapain, masih males-malesan, ya nggak mungkin kan? Kan hindarilah perbuatan-perbuatan yang buruk, karena itu fatal bagi kita gitu. Mempunyai impian itu sangat indah kan ya, apalagi impian itu tercapai, terwujud, Masya Allah banget itu tuh, Masya Allah banget, pasti kita tuh hatinya seneng banget ya kan. Tapi kalau impian kita belum terwujud, ternyata kita udah berdoa nih, ikhtiar, berusaha berdoa semampu kita ya, sekuat tenaga, ternyata hasilnya belum ada, hasilnya nol. Itu bagaimana? Kebanyakan dari kita yang seperti itu tuh udah gak mau lagi lah ngelakuin sesuatu yang bermanfaat. Jadi udah males-malesan karena perjuangannya itu nggak dicapai gitu, nggak sampai tercapai. Sebenarnya kalau kita udah ikhtiar, udah berusaha, tawakal dan lain-lain, insya Allah apa yang kita inginkan itu akan terwujud. Mungkin bisa tahun depan, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun mungkin yang akan datang, cita-cita kita itu akan terwujud gitu. Namun perlu kesabaran ya. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong segala pekerjaan. Kalau kita sabar, kita yakini sama Allah bahwa impian kita pasti bakal terwujud. Nah, ya udah kita yakin aja gitu, jangan sampai putus asa, jangan sampai ngedon. Kalau kita udah ngedon, itu sama saja kita berhenti di tengah jalan. Itu yang tidak baik, yang tidak boleh ya. Kadang gini ya teman-teman, kita udah semangat-semangat untuk menggapai apa yang kita inginkan, ternyata dari pihak keluarga kita ada yang gak mendukung. Itu gimana? Nah, pasti kita juga merasa, ya Allah, kenapa pihak keluarga kita tuh gak mendukung, pihak keluarga aku tuh gak mendukung. Nah, jadi kita harus semangat lagi, karena itu hanya cobaan, itu hanya ujian. Karena setiap apa-apa yang kita inginkan itu baik ya dan positif, pasti selalu ada ujiannya. Jadi tetap semangat bahwa kita bisa menggapai apa yang kita inginkan, dan bahkan kita bisa melebihi orang lain, orang sukses gitu. Kita bisa jadi orang yang sukses, tapi harus semangat, harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan terwujud. Jadi lebih semangat lagi ya. Semoga di sharing podcast kali ini bisa membuat kita lebih semangat lagi ya untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk menggapai apa yang kita inginkan. Dan mohon maaf, mungkin di podcast kali ini mungkin kayak ada gangguan-gangguan gitu atau suara-suara yang lewat, karena memang aku itu mendadak buatnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mendengar podcast kali ini. Semoga bermanfaat ya, semoga ya bisa diambil hikmahnya. Kalau ada kata-kata yang kurang baik,
hapus aja hapus aja perkataan itu dari ingatan kalian. Tetapi kalau misalkan ada kata-kata yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.